Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Antam Kinanti. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai penghitungan ukuran posisi. Next. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Lintang Ayu Kinanti dengan NIM 30521044. Ada Maharani Devi Tanggraini dengan NIM 30521045. Ada Rizky Dinanti Kurnia Putri Dewi dengan NIM 30521069. Sebelum kita memulai, kita harus tahu apa sih ukuran posisi itu. Jadi, ukuran posisi adalah data yang tersusun dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu, data tersebut akan dibagi lagi menjadi beberapa bagian yang nantinya dapat diamati. Ukuran posisi ini terbagi menjadi 3, ada ukuran kuartil, ukuran desil, dan ukuran persentil. Yang pertama ada ukuran kuartil. Ukuran kuartil adalah nilai yang membagi distribusi frekuensi yang tersusun ke dalam 4 bagian yang sama. 4 bagian ini akan dipisahkan oleh kuartil 1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Tiap-tiap kuartil ini akan mewakili 25%. Jadi pada kuartil pertama akan mewakili 25% dari distribusi frekuensi, pada kuartil kedua akan mewakili 50%, dan pada kuartil ketiga akan mewakili 75%. Berikut adalah rumus yang dapat digunakan dalam menghitung kuartil. Yang pertama ada kuartil data tunggal. Kuartil data tunggal menggunakan rumus I sama dengan nilai data ke I dikali N ditambah 1/4. Dengan keterangan I merupakan kuartil ke I, di mana I merupakan 1, 2, atau 3, dan N merupakan banyak data. Lalu ada kuartil data berkelompok. Kuartil data berkelompok menggunakan rumus I sama dengan TB ditambah I kali N/4 dikurangi FK per FVI dikali C. Dengan keterangan I merupakan menunjukkan kuartil keberapa yang hendak dihitung, N merupakan jumlah individu frekuensi, FVI merupakan frekuensi kelas kuartil, FK merupakan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, TB adalah tepi bawah, dan C merupakan interval atau panjang kelas. Berikut adalah contoh kuartil data tunggal. Tabel berikut berisikan distribusi nilai matematika di kelas yang terdiri dari 19 siswa dengan urutan sebagai berikut. Maka rumus yang digunakan adalah I sama dengan nilai data ke I dikali N plus 1/4. Pada kuartil pertama, yaitu sama dengan nilai ke 1 ditambah 19, 19 merupakan jumlah dari siswa tersebut, ditambah 1/4, yaitu I sama dengan nilai ke 20/4 atau I1 sama dengan nilai kelima. Nilai kelima dari data di atas adalah 68. Untuk kuartil kedua yaitu I2 sama dengan nilai ke 2 dikali 19 tambah 1/4. Nilai ke 40/4 atau nilai ke 10-nya adalah 75. Untuk selanjutnya I3 atau kuartil ketiga nilai ke yaitu I3 sama dengan nilai ke 3 dikali 19 tambah 1/4, yaitu nilai ke 60/4 atau nilai ke 15. Nilai ke 15 dari tabel tersebut adalah 84. Next. Berikut merupakan contoh data berkelompok. Pada tabel tersebut terdapat sebaran umur penderita hepatitis di suatu rumah sakit. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah yaitu menentukan letak kuartilnya, yaitu dengan rumus 1/4 dikali N dengan letak kuartil 1 sama dengan 1/4 dikali 67 dengan hasil 16,75, yaitu terletak di antara kelas 1 dan 2. Lalu akan dilanjutkan menggunakan rumus I sama dengan TB ditambah I dikali N/4 dikurangi FK per FVI dikali C. Dengan I1 sama dengan 19,5 ditambah 1 dikali 67/4 min 2 per 23 dikali 9. Yaitu I1 sama dengan 19,5 ditambah 14,75 per 23 dikali 9, yaitu sama dengan 19 kali 5 ditambah 5,77, dan hasilnya adalah
25, dan hasilnya adalah 25,27. 25,27. Untuk menghitung kuartil ketiga dapat digunakan rumus yang sama, yaitu 1/4 dikali N, di mana 1 ini akan diganti ketiga karena mengikuti kuartilnya. Itu 3/4 dikali 67, dan hasilnya adalah 50,25, yaitu terletak di antara kelas 3 dan keempat. Untuk selanjutnya akan menggunakan rumus yang sama seperti yang sebelumnya. Ini pada kuartil ketiga sama dengan Q3 sama dengan 39,5 ditambah 3 dikali 67/4 minus 40 per 11 kali 9. Dan Q3 sama dengan 39,5 ditambah 10,25 per 11 kali 9 sama dengan 39,5 ditambah 8,38, dan hasilnya adalah 47,88. Jadi jarak antara kuartil 3 dan 1 adalah 47,88 dikurangi 25,27, dan hasilnya adalah 22,61. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Maharani Devita. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ukuran desil. Desil adalah metode kuantitatif untuk membagi satu set data peringkat menjadi 10 sub-bagian yang sama besar. Desil juga dapat diartikan sebagai metode analisis yang digunakan dalam studi statistik untuk membagi satu set data menjadi 10 sub-bagian yang sama. Lalu desil dibagi menjadi dua kelompok, yaitu desil data tunggal dan desil data berkelompok. Yang pertama, untuk desil data tunggal menggunakan rumus sebagai berikut. 1 sama dengan I dikali N plus 1 dibagi per 10. Untuk keterangannya, D itu desil, I itu bilangan bulat yang kurang dari 10. Contohnya seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 9. Lalu N itu adalah banyaknya data. Untuk desil data berkelompok menggunakan rumus sebagai berikut. Dn sama dengan L I per 10 N min CF dikali 1 per FD. Keterangannya, I itu bilangan bulat yang kurang dari 10, contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 9. Lalu L itu tepi bawah kelas desil, N jumlah seluruh data, CF jumlah frekuensi kumulatif, FD frekuensi kelas desil, dan L panjang kelas interval. Untuk contoh desil data tunggal yaitu sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan skor dari untuk 30 peserta ujian. Bisa dilihat ya tabelnya. Lalu gunakan informasi yang disajikan dalam tabel di atas untuk mencari desil pertamanya. Jadi D1 sama dengan 1 dikali 30 plus 1 dikali 10 sama dengan 3,1. Data ke 3,1 terletak antara angka nomor 3 dan 4, sehingga D1 sama dengan 55 plus 0,1 dikali 57 dikurangi 55 sama dengan 55,2. Berarti D1 ini berarti 10% dari kumpulan data berada di bawah 55,2. Lalu untuk contoh desil data berkelompok sebagai berikut. Ini ada contohnya, hitung D5 untuk distribusi frekuensi pendapatan bulanan bekerja di sebuah pabrik. Berikut ini. Bisa dilihat untuk tabel-tabelnya. Jadi untuk cara pengerjaannya yaitu D5 sama dengan 5N per 10 sama dengan 5 dikali 60 per 10 sama dengan 30. Data ke-30 berada pada interval 700 sampai 900. Kemudian kita hitung D5-nya dengan menggunakan rumus desil data berkelompok seperti yang telah disebutkan. Yang tadi ya rumusnya. Jadi rumusnya itu adalah Dn sama dengan L plus I per 10 N min CF dikali 1 per FD. Jadi D5 sama dengan 700 plus 30 min 22
mohon maaf, 30 kurangi 22 dikali 200 per 10. Jadi D5 sama dengan 700 ditambah 160. Nah, ketemu D5 sama dengan 860. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan ya, yaitu Rizky. Baik, terima kasih kepada Mariani Devita. Selanjutnya yaitu persentil. Persentil merupakan ukuran posisi yang membagi himpunan data ke dalam suatu bagian yang sama. Prinsip perhitungannya sama dengan kuartil dan desil. Posisi relatif dari suatu hasil pengamatan yang menyatakan nilai di bawahnya disebut jenjang persentil. Dapat dilihat dari gambar di bawah ini, n data terurut, n per 100 data yaitu P1, n per 100 data P2, selanjutnya n sampai n per 100 data P99. Persentil dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Yang pertama, persentil data tunggal menggunakan rumus sebagai berikut. PI sama dengan data ke I kurung N plus 1 tutup kurung per 100. Keterangannya, I sama dengan bilangan bulat yang kurang dari 100, seperti 1, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya, terakhir 99. Kemudian N yaitu banyak data. Sedangkan persentil data berkelompok menggunakan rumus PI sama dengan TB plus buka kurung I per 100 N min FK per FI tutup kurung kali P. Yang terangan min sama dengan bilangan bulat yang kurang dari 100 seperti 1, 2, 3, 4 sampai 99. TB tepi bawah kelas persentil. N jumlah seluruh frekuensi, FK jumlah frekuensi sebelum kelas persentil, FI frekuensi kelas persentil, P panjang kelas interval. Contoh persentil data tunggal yaitu dari data 6, 7, 3, 4, 8, 3, 7, 6, 10, 15 bentukan persentil ke 30. Pembahasannya data diurutkan dulu menjadi 3, 3, 4, 6, 6, 7, 7, 8, 10, 15. Dan banyaknya data yaitu 10. Kemudian menggunakan rumus seperti yang dijelaskan tadi, PI sama dengan data ke I, buka kurung N plus 1 tutup kurung per 100. I diganti menjadi 30 karena persentilnya. P 30 sama dengan data ke 30, buka kurung 10 plus 1 per 100. P 30 sama dengan data ke 330 per 100 sama dengan 3,3. P30 sama dengan X3 plus 0,3 buka kurung X4 min X3 tutup kurung. P30 sama dengan 4 plus 0,3 kurung 6 min 4 tutup kurung. P30 sama dengan 4 plus 0,3 dikali 2 sama dengan 4 plus 0,6 hasilnya 4,6. Kemudian contoh persentil data kelompok yaitu diketahui data pada tabel kelompok ini berdasarkan dengan 5 sampai 39 kg, 40 sampai 44 kg, 45 sampai 49 kg, 50 sampai 54 kg, dan seterusnya dengan tensinya 3, 11, 16, 25, 15, 99, 1. Dari data tersebut tentukan persentil ke 60 berdasarkan tabel di atas. N sama dengan 3 plus 11 plus 16 plus 25 plus 15 plus 9 plus 1 sama dengan 80. I kali N per 100 sama dengan 60 kali 80 per 100 sama hasilnya 48. B sama dengan 50 min 0,5 hasilnya 49,5. L sama dengan 5, F sama dengan 3 plus 1 plus 16 sama dengan 30, F sama dengan 25, P, B sama dengan P plus
I kali N per 100 min F per F. P60 sama 9,5 plus 5 48 min 30 per 5. Ini P60 sama dengan 49,5 plus 3,6 sama dengan 53,1. Jadi persentil ke-60 yaitu 53,1. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada Linda Binti, dipersilahkan. Baik, terima kasih Rizky. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami adalah kuartil adalah ukuran letak yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar dengan setiap bagian memuat data yang sama. Lalu, desil adalah metode kuantitatif untuk membagi suatu sel data peringkat menjadi 10 subbagian yang sama besar. Persentil merupakan ukuran posisi yang membagi himpunan data ke dalam 100 bagian yang sama. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.